bid'ah, Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Apakah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya bisa mengunggah lagi satu video ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan dua buah masalah yang diambil sebagai contoh adalah mencuplik seorang ustadz muda begitu, karena penampilannya dan masalahnya saya mohon maaf sebelumnya akan dijadikan bahan kajian sebagai contoh kasus begitu, di mana akan menerangkan sebuah sikap bagaimana menyikapi suatu perbedaan, di mana ada keterangan bahwa perbedaan paham umatku adalah rahmat begitu. Keterangannya seperti itu, akan tetapi itu diperdebatkan apakah itu sabda Rasulullah SAW atau bukan begitu, karena katanya itu tidak ada sumbernya begitu, tidak diketahui sumbernya, sehingga dianggap itu bukan hadis, atau kalaupun disebut hadis dhaif gitu. Kata-kata itu benar adanya, bahwa suatu perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara menyikapinya begitu. Dan perkiraan saya itu bahwa keterangan itu adalah benar-benar sabda Nabi SAW, karena kalimatnya bagus begitu dan isinya sangat dalam begitu, sehingga dirasa tidak ada orang lain selain Nabi SAW yang mampu membuat kalimat-kalimat seperti itu begitu, dengan makna yang dalam, yang nyaris tidak dapat dipahami oleh umat pada umumnya begitu. Jadi dikatakan perbedaan umatku adalah rahmat itu ketika begini, misalkan ada sebuah ayat ditafsirkan oleh orang ini begini dan ditafsirkan oleh orang itu begitu. Nah, ketika itu berbeda, pada saat terjadi perbedaan itu, pada saat terjadi pemikiran yang berbeda itu, maka itulah rahmat. Artinya itu bisa mendatangkan rahmat bagi orang-orang tersebut begitu. Apabila kedua perbedaan itu berupaya dipersatukan, sehingga ada diskusi, ada ijtihad begitu, dan itu semuanya berpahala gitu. Ketika dua-duanya berdiskusi walaupun salah tetap berpahala begitu, apalagi kalau benar. Kemudian di situ akan nanti muncul silaturahmi, timbul persahabatan dan sebagainya. Itu banyak sekali rahmatnya ketika dipahami atau dimaknai atau disikapi seperti begitu. Tapi akan menjadi suatu kesesatan. Apabila dipahami, disikapi dengan cara yang berlawanan seperti dari itu begitu. Nah, sebagai contoh kasus, kita lihat video ini. ada salah satu Ustadz Wahabi, bahkan itu merupakan dedengkot babon Wahabi, tiada lain ia adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Engkong Yazid, ya, Engkong Yazid.
Engkong Yazid itu menyatakan di dalam salah satu video yang sudah beredar di YouTube, dia berkata, membaca Al-Quran di kuburan tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat. Membaca Al-Quran itu di rumah, di masjid. Benar, mengaji Al-Quran itu tidak ada contoh dari Nabi. Ya Allah, piye ya? Begini teman-teman, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari di sini dijelaskan, silakan cek, ini ada matan Al-Bukhari ya, punya kami terbitan Nurul Huda di juz pertama. Di sini oleh Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan sebuah hadis sahih di dalam kitab beliau. Kata beliau tepat di halaman 217. Haddatsana Muhammad akhbarana Abu Muawiyah an Abi Ishaq Asy-Syaibani anis Sya'bi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala mata insanun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu famata bil laili fadafanuhu laila falamma asbaha akhbaruhu faqala ma mana'akum an tu'limuni qalu kana al-lailu fakarihna wa kanat zulmatun an nasukka alaika fa'ata qabrahu fasalla alaihi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada orang yang mana ketika orang itu sakit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang tersebut. Tetapi sayang, orang itu mati di malam hari dan dikubur pada malam hari. Setelah pagi harinya, akhirnya para sahabat memberitakan kepada Nabi bahwa orang tadi sudah mati. Faqala ma mana'akum an tu'limuni. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Kenapa? Qalu. Akhirnya para sahabat jawab, kana lailu fakarihna wa kana zulmatun anasuqa alaika. Pada waktu itu malam Nabi, kami takut membebani Anda. Mohon maaf Nabi, kami takut memberitahu Anda, takut mengganggu Anda, membebani Anda. Itu karena tengah malam. Fa'ata qabrahu. Akhirnya Nabi datang ke kuburan orang tersebut. Fasalla alaihi, dan menyolati orang itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kuburan seseorang. Pada waktu setelah nyampe di kuburan, Nabi menyolati orang itu. Ini teman-teman ya. Dan perlu diketahui, selalu diingat bahwa sholat jenazah isinya diantaranya membaca ayat suci Al-Quran. Apa itu ayat suci Al-Qurannya? Surat Al-Fatihah. Ketika Yazid Jawas itu berkata tidak ada contoh membaca Al-Quran di kuburan. Loh, Nabi itu jangankan ngaji Al-Quran di kuburan, Nabi bahkan nyolati jenazah di kuburan. Dan sholat jenazah itu isinya salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah bagian daripada ayat suci Al-Quran. Paham ya? Kau pikir surat Al-Fatihah itu surat cinta, hah? Atau surat dari pacar? Piye kon konggong. Nah, cara menanggapi perbedaan pendapat dengan cara demikian tentunya akan menjauhkan dari rahmat Allah. Karena dengan gaya bahasa seperti itu hanya akan menimbulkan emosi, hanya akan menimbulkan pertikaian begitu, yang kedepannya bisa jadi menimbulkan perpecahan atau menimbulkan gontok-gontokan antar kelompoknya begitu, sehingga diperkirakan akan susah mencapai kesamaan pemahaman begitu, karena diskusi pun akan sulit dicapai begitu, diskusi pun akan tidak kondusif misalnya ya, sehingga terjadilah seperti sampai sekarang bahwa perbedaan pemahaman itu, perbedaan paham itu tidak tuntas begitu sampai sekarang begitu.
Selain itu juga saya akan komentari tanggapannya atau jawabannya begitu, sanggahannya, di mana beliau mengatakan bahwa Nabi bukan hanya baca Quran, tapi melakukan sholat, begitu katanya, di mana dalam sholat itu ada dibacakan Al-Fatihah, dan dikatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah bagian dari Al-Quran. Begitu. Al-Fatihah itu sama dengan Al-Quran, seolah-olah. Padahal saya temukan ayat Al-Qurannya dan penjelasan hadisnya, begitu, yang menyatakan bahwa Al-Fatihah dan Al-Quran itu adalah dua buah wahyu yang berbeda, begitu, sama-sama wahyu Allah tapi berbeda, gitu. Kita lihat ayatnya dan hadisnya. Nah, ini di ayatnya, di mana dikatakan begini, walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anil azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, ditafsirkan bahwa 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu adalah Al-Fatihah. Sehingga dapat diartikan begini, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung. Ketika dikatakan dan adalah untuk menggabungkan sesuatu yang berbeda. Begitu. Misalkan saya berikan kepadamu gula merah dan gula pasir. Sama-sama gula tapi berbeda. Begitu. Ini juga sama-sama diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu, tapi dua, begitu, Al-Quran dan Al-Fatihah, begitu. Jadi sesuatu yang beda lah, begitu. Nah, penafsiran ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan hadis Tirmizi ini, hadis riwayat Tirmizi, di mana diceritakan bahwa begini, telah menceritakan kepada kami Kutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dan seterusnya. Kemudian diceritakan bahwa Nabi memanggil Ubay ketika dalam sholat. Kemudian ketika sudah menghadap Ubay itu, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ubay begini. Beliau bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil, dan Zabur, dan dalam Al-Quran juga tidak ada yang sepertinya. Nah, kemudian Ubay menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kamu membaca saat sholat? Perawi berkata, maka Ubay membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Jadi ketika ditanya, baca apa dalam sholat? Ubay menjawab, membaca Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, dan dalam Al-Quran seperti itu. Maksudnya Al-Fatihah yang dibaca oleh Ubay itu tidak diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, dan dalam Al-Quran.
Di dalam Al-Quran itu tidak ada Al-Fatihah. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Nah, ini adalah menyambungkan, Rasulullah itu menyambungkan bahwa sesungguhnya ia adalah 7 ayat ini menyambungkan ke surat Al-Hijr tadi. Begitu. Ini adalah saya temukan, saya kaji begitu, dan kelihatannya semua umat Islam berpaham seperti Ustadz tadi sama bahwa Al-Quran itu adalah Al-Fatihah itu adalah Al-Quran begitu. Maka dengan ayat dan hadis ini silakan kaji ulang. Semoga bermanfaat dan semoga ada hidayah buat semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.